Bagi warga Kediri yang ingin tahu tunggangan atau kendaraan Bupati Kediri, pada sekitar tahun 1836 Masehi, kereta berumur 100-an tahun diberi nama Mbah. Menemani Bupati saat melawan penjajah Belanda ini, kini berada di Desa Joglo Terbuka dan dirawat oleh warga Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Kereta yang tergolong unik ini terbuat dari bahan kayu jati, masih tersimpan di dekat sebuah musola Jalan Gelinding, Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, di bawah bangunan Joglo. Konon, dari cerita turun-temurun kereta dengan panjang 7 meter, lebar 2 meter ini merupakan peninggalan Bupati Kediri Joyo Hadiningrat. Semula, kereta ini ditinggalkan oleh Bupati di Jalan Watu Gede desa setempat setelah Bupati ditangkap oleh Belanda dan dibuang di pengasingan di Manado, Sulawesi. Kereta yang seluruhnya masih asli memiliki bentuk mengerucut seperti perahu. Pada zaman dahulu, kereta ini digunakan Bupati untuk berperang melawan penjajah. Di dalam kereta digunakan untuk menyimpan senjata api dengan ditarik oleh kerbau untuk menjalankan kereta saat digunakan menerabas jalan dan hutan di kala itu. Awalnya beliau adalah seorang pejuang. Di samping Bupati juga pejuang melawan penjajahan Belanda. Akhirnya beliau mungkin menyingkir dari pendopo Kabupaten Kediri, terus mengadakan perjalanan naik kereta. Kalau orang Desa Kandat mengatakan Mbah Glinding, Mbah Bliyor atau Mbah Glinding karena jalannya memang bliyor-bliyor, nggak sebagus muternya roda seperti zaman sekarang. Terus akhirnya perjalanan dari Ngancar masuk ke Desa Kandat. Kandat itu dulu awalnya kandek karena keretanya berhenti di Desa Kandat. Tempatnya awalnya di sebelah rumah orang tua saya, sebelah utara, jalan Watu Gede. Terus akhirnya di situ di antara 4 sampai 5 tahun masyarakat Desa Kandat ada yang mendapatkan ilham atau wisik untuk minta dipindah. Waktu dipindah dikeluarkan dari pekarangan orang tua saya, itu ditarik ke barat nggak mau, akhirnya ke timur. Ke timur di depannya waktu jalan itu didorong, yang pertama didorong oleh 12 orang nggak bisa jalan, akhirnya diarahkan ke timur, hanya 4 orang yang menarik sudah jalan, tapi di depannya ada yang menyapu, namanya Mbah Kadut Putri, ini Mbah Kadut. Nah, terus masuk sungai, itu belum ada jembatan, itu ya enak saja didorong oleh 4 orang bisa masuk sungai, terus naik lagi jalan perempatan ke selatan, ada makam, terus ke pertigaan ke barat, sampai di tempatnya sekarang ini berhenti, sudah nggak bisa jalan, masuk sendiri juga menghadap ke selatan. Dulu awalnya bukan ke barat timur tapi ke utara dan selatan. Dan yang merawat itu namanya Kek Sono, bapaknya Kek Sono itu namanya Kek Mata. Ke neneknya, Mbah Kungnya, Mbah Yut Kungnya Pak Muhadi, mantan Bupati Blitar. Terus sampai sekarang ada musola, terus dipindah arahnya ke timur barat. Dibuatkan rumah itu dari keluarga Pak Muhadi waktu beliau menjabat Bupati Blitar. Kalau Bupati Blitar sendiri di mana, Bu? Makamnya ada 2 versi ya, yang satu itu ada di Manado, yang satu ada di Makassar. Hanya diasingkan? Ya, diasingkan oleh Belanda itu, tadi tertangkap, akhirnya terus diasingkan oleh Belanda, dibuang ke Sulawesi. Sekarang yang merawat itu RT situ Pak Tarto, nanti RT-nya. Dulu yang merawat sudah meninggal, terus diganti Pak Tarto. Kalau kereta itu fungsinya apa dulu?
Fungsinya itu apa ya? Seperti mobil kalau sekarang. Kan ada lop-lopnya tempat senjata. Ada jalan untuk peluru itu kan ada lubang-lubangnya di depan itu. Berarti termasuk sudah canggih juga, walaupun begitu kan sudah ada peralatan perang sudah dibawa oleh beliau. Dan kayunya sampai sekarang itu nggak tahu kayu apa itu yang dibikin, raya pun nggak mau. Masih utuh lah, masih bagus semua. Kerbau. Jadi yang menarik adalah kerbau. Waktu kereta sudah ditempatkan di dekat rumah bapak saya, Mbah Kaji Dagelan, itu terus dibawa pulang sama Pak Anuki Sawono, dibawa maunya ke Slemanan. Slemanan ini daerah Blitar bagian utara. Di situ waktu di desa Ndeyeng, di Dukuh sekarang Patilaler, itu kerbaunya sudah nggak mau jalan, akhirnya sampai mati. Nah, waktu kerbau itu mati, satu pun lalat nggak ada yang mau mendekati. Akhirnya karena nggak ada lalat, tempat kerbau itu mati dinamakan Dukuh Patilaler. Jadi perkiraan tahun berapa? Apa? Perkiraan tahun berapa? Tahun 1800, sebelum 19, sebelum abad 19. Abad 19. Bu, cerita-cerita yang aneh tentang kereta itu ada? Iya, ada. Seperti apa? Waktu suami saya, Pak Haji Muslim, itu sama teman-temannya, waktu zaman itu tahun di antara 58 itu pernah di situ kalau melekan itu tirakat di situ. Tirakat di situ berdoa, terus menemukan suatu keajaiban di roda sebelah kanan itu cukli untuk panteknya roda itu keluar air, menetes air. Itu ya Allah itu maha segalanya. Mungkin ya orang yang nyenyuwun di situ itu untuk menguji yang minta. Jadi ini apa betul ini dari Allah, apa ini perbuatan jin, kan kita nggak tahu. Ada cerita yang jalannya tidak bisa. Iya, waktu tadi kan sudah saya. Waktu jalan ke barat itu nggak mau, didorong oleh 12 orang, akhirnya dihadapkan ke timur, itu ditarik 4 orang, langsung jalan masuk sungai, dan di depannya disapu oleh namanya Mbah Kadut itu sampai berhenti di situ, ya sudah nggak bisa dipindahkan lagi, udah sampai sekarang. Kalau informasi bekas jalannya nggak bisa ditumbuh? Bekas jalannya yang dari Ngancar sampai ke sini itu bekasnya di ladang. Kalau ditanami tebu memang nggak bisa tinggi. Saya sendiri menyaksikan karena saya punya ladang di situ yang dilewati itu. Jadi nggak bisa tumbuh subur? Tumbuh, tapi nggak bisa subur. Sebelum dirawat oleh warga, kereta ini dahulu sepeninggal Joyo Hadiningrat dirawat oleh Mbah Matal, orang kepercayaan sang bupati. Dari Kediri, tim Baca ini melaporkan.